Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Yodan, Teman-teman Yodan, kaulah muda, sahabat melek finansial, sahabat hijrah, sahabat hijrah. Karena sesuai sama tema pembahasannya kita kali ini, Sulis. Apa itu, Di Chan? Yokes bersama OJK. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Betul, karena tema pembahasannya itu adalah tentang hijrah finansial. Hijrah finansial ada ya? Ada. Selama ini hijrah. kita berpikir hijrah hanya secara spiritual saja kan. Ternyata ada secara ekonomi. Ada secara ekonomi finansialnya. Makanya kita mendatangkan Tidak mungkin narasumber- kita dua yang bahas. Oh. Walaupun sudah dengan kupluk belum bisa. Walaupun saya sudah tahu pembahasan ekonomi secara makro dan mikro tadi diajar Mas Aryo tadi, cuma Belum bisa. Belum kita bisa. masih mahasiswa. kita masih belum mahasiswa. bisa. Ada orang yang eligible. Betul. Yang kredibel untuk membahas ini semua. Itu Dan tepuk tangan untuk narasumber Narasumber kita. Luar biasa. Ada Pak Budi dari Otoritas Jasa Keuangan, halo Iya. Pak. Dan ada siapa? Chan? Ada Pak Dharma. Iya. Dari selaku dari perwakilan masyarakat ekonomi syariah. Ketua Nah, Masyarakat. ketua masyarakat ekonomi syariah. Beliau juga adalah seorang dosen, Pak ya. Luar biasa. Jadi kita seorang mahasiswa ini harus ambil hati. Dan kayaknya setelah ini kita kan jadi asdos ya. Alhamdulillah, amin. Kita tambah lagi networknya kita. Ya, Tambah lagi. amin lulus tahun ini. Amin. Amin. Ya, Sulis, kita akan bahas apa ini, Sulis? Kita karena sudah gua bilang tadi bahas hijrah. Mungkin saya pertanyaannya ke Pak Budi dulu. Oke. Kan soal hijrah dan ekonomi syariah. Gitu. Mungkin Pak saya mau bertanya. Ini kan sebagai orang awam, masih suami yang sedikit banyak masih agak apa syariah ini susah sekali. Iya. Kayak apa bedanya dengan bank konvensional atau OJK melihat ekonomi syariah itu sebenarnya kayak gimana, Pak? Soal hijrah finansial ke syariah ini gimana, Pak? Udah punya tabungan syariah belum? Belum, Pak, belum. Belum hijrah berarti. Ini. Gampangnya gitu aja. Kalau belum punya produk keuangan syariah belum hijrah. Masih konven kan? Masih. Masih pakai bunga. Masih. Nah, belum hijrah. Simpelnya gitu. Berarti kita Kita gampang di ini ya. Oh, simpelnya kayak gitu ya. Oh. Nah, saya penasaran, saya tanya sama Pak Dharma ini. Pak Dharma. Kalau dari Bapak Dharma itu kira-kira bagaimana perbedaan antara ekonomi biasa sama ekonomi syariah itu, Pak? Kenapa kayak banyak orang sekarang kan di antara gencaran ekonomi yang kayaknya pikirannya anak-anak muda sekarang cuma untung dan rugi kan? Iya kan? Nah, kira-kira kenapa harus bersyariah, Iya. Pak? Iya, secara ekonomi. Oke, baik. Yang kita lihat itu si pengertian hijrah. Iya, kan? betul. Kan anak muda kadang-kadang hijrah itu, ya hijrahnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya. Kan begitu kan? Atau dari Mekah ke Madinah. Itu umum pakai, tahu itu seperti itu kan? Ternyata hijrah itu berbeda. Orang yang tadinya maksiat, kemudian sadar itu hijrah. Itu hijrah, Pak? Ya, orang tidak sholat, kemudian salat, hijrah. Kan seperti itu. Hijrah artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti itu. Bisa juga dari satu zaman ke zaman lain. Artinya menuju ke lebih bagus istilahnya tadi. Berpindah menuju ke lebih Iya, yang lebih bagus. Bukan dari jelek ke yang bagus ke jelek. Sama dari itu namanya usnul surah di mana-mana itu. Makanya kalau tidak jelek, seperti itu ya. Iya. Oke, karena ini topiknya tadi menyangkut masalah hijrah dari bukan dari biasa tapi konvensional. Iya, iya. Konvensional Iya. dan bank syariah. Betul. Seperti itu kan. Iya. Nah, kita awali dari ekonomi dulu. Ekonomi itu ada dua kata, eko dan nomos. Nah, itu kan belum paham kan? Apalagi anak muda kan? Oh, Nah, kecuali iya. fakultas ekonomi berenggan ya. Ini fakultas hukum. Saya hukum, Pak. Iya. Harus By ada divisi. juga. Bapak bilang tadi ekonomos obat nyamuk. Iya, Pak. iya. Bukan, Oh, bukan. beda. Eko dan nomos. Eko dan Eko nomos. artinya menata, nomos rumah tangga. Sekarang ini kan orang banyak perceraian itu menyangkut masalah ekonomi kan? Oh, betul lagi. Iya. Oh, betul. Ekonomos. Eko dan nomos. Iya, iya. Eko artinya menata, nomos Menata rumah tangga. Nah, kalau diartikan tadi bagaimana cara menata rumah tangga tadi? Oh, iya. Dan iya, jadi iya. apa? Ekonominya, ekonomi itu masuk finansialnya, masuk uangnya tadi kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita kelola agar ekonomi secara syar'i? Syar'i itu artinya jalan lurus. Oh. Ya. Jadi syar'i itu syar'i jalan lurus. Ya, jalan lurus pastikan tidak belok kiri, tidak belok kanan, Iya. tidak ke belakang, tapi ke depan. Iya. Nah, lurusnya kemana? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Fokus. Itu ya.
Jadi syar'i, orang yang melakukan satu aktivitas yang jalannya lurus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang ujungnya menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu kan? Itu eko dan nomus. Eko dan nomus. Nah, jadi makanya kenapa harus ada syar'i? Apakah sekarang baru syar'i? Soalnya dari dulu ada syariah, cuma karena banyak penyimpangan yang dilakukan zaman Rasulullah atau sebelum Rasulullah tadi, sehingga Rasulullah kembangkan namanya syariah tadi itu. Kembali ke jalan yang lurus. Nah itu tadi hijrah. Yang tadinya bagus, yang dia jelek. Setelah jelek kembali lagi ke yang lurus, kembali seperti itu kan? Iya. Inilah siratal mustaqim. Seperti itu kan? Oh, iya. Nah, makanya ada hadisnya itu tadi. Apa hadis Rasulullah? Akan terjadi nanti di akhir zaman ada dua hal golongan. Ya, pertama tadi apa? Orang itu akan nanti memakan makanan yang sifatnya haram. Ya, tidak peduli yang seperti apa itu haram atau. Yang penting pekerjaan dilakukan. Yang kedua, Nah, yang pertama, orang yang melakukan makanan haram tadi yang tidak pernah disentuh dengan literasi dan kemudian edukasi menyangkut masalah haram dan halalnya makanan. Jadi mulai dari kecil tidak pernah tersentuh itu. Karena orang tuanya tidak paham seperti itu apa haram dan halal. Karena orang tuanya melakukan maksiat terus sampai turun-temurun anaknya ikutin orang tuanya. Karena kan pepatah mengatakan buah tidak jauh dari jatuh dari Pohonnya, Kan betul. seperti itu kan. Jadi anak-anak itu seperti itu. Nah ini pertama. Nah kedua, orang yang seperti ini perlu dikasih edukasi tadi. Iya. Edukasi seperti pendidikan kan, bagaimana harta haram, bagaimana halalnya, apa dampaknya kalau makan haram kan seperti itu kan. Nah, yang kedua, orang sudah paham tentang bagaimana itu haram dan halal, tapi tidak peduli. Nah, ini orang tidak tahu. Sudah tahu, malah jangan heran, ada ustaz yang makanan haram, ada ustaz korupsi dan sebagainya. Tidak heran. Iya. Nah, wah, ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu. ada yang sudah tahu tapi abai. Ada yang Nah, sudah itu tahu paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Iya kan? Betul, Pak. Nah, sekarang, apa bedanya Bang Kompen? Iya, betul. Ini Bang Kompen ya? Iya, Nah, bank ini. konvensional sama bank syariah. Mas Budi tadi katakan dari segi bunga kan? Nah, ini bukan. Karena di bank-bank syariah itu ada namanya produk-produk syariah. Oh iya. Mudarabah, murabah, musyarakah, istisna, salam, tijarah, itu saja. Nah, ini bedanya tadi. Nah, kalau bank-bank Islam, dikatakan di bank syariah tadi, ketika akad tidak mendahulukan namanya bunga. Nah, makanya dua produk, mudarabah dan murabah. Ya ada mudarabah, murabah. Kalau mudarabah itu bentuk investasi. Nah, investasi tadi pada saat menyebutkan modal, ada namanya profit sharing. Oh iya. Nah, profit sharing kan Iya, bagi apa? bagi Bagi hasil. hasil. Jadi kan itu tergantung dari aktivitas usahanya tadi. Sedangkan murabah itu konsep jual beli, tijarah. Ada dagangan. Nah, makanya ketika ada orang mau pinjam uang di bank konvensional syariah, apa dikatakan? Saya tidak kasih pinjam uang. Tidak, tapi kami menjual. Iya. Produk syariah. Iya. Makanya ada kan hadisnya halallahu baya wa harrama riba. Itu tadi ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya. Nah, makanya dikatakan bank Islam tadi kami tidak membicarakan uang, tapi kami menjual barang. Menjual barang produk syariah. Berapa kau tadi. butuhkan? Misalnya butuh dana 100 juta. Iya. Nah, ini saya kasih, tapi bukan pinjaman ya. Bukan. Tapi agar kau beli barang sama saya. Nah, jadi uang yang saya kasih tadi kau belikan barang. Karena kami tidak punya toko, hanya sebagai apa? Wakalah. Wakal perwakilan. Saya wakilkan, kamu ambil uang ini belanjakan. Tapi catatannya berikan sama saya. Nota-notanya. Nah, di mana dapat? Untungnya tadi. Untung didapat dari hasil penjualan. Kalau orang kan kalau menjual kan harus untung. Ada untungnya ya, betul. Modalnya 100, jual 125 kan 25.000 untungnya. Iya. Nah, itu bukan keuntungan namanya dalam bank syariah, tapi margin. Oh, margin. Margin kelebihan daripada modal. Tapi kalau yang penjual-penjual biasa untung kan, untung berarti laba kan, ini bukan profit tapi margin istilahnya. Margin istilahnya. Kelebihan dari modal yang diberikan tadi. Nah, walaupun ujungnya itu kan untung juga kan. Iya. Tapi ini betul. Dari istilah. Margin dari kelebihan daripada modal yang diberikan tadi. Betul. Nah, itu sudah dipakai tadi. Iya. Makanya ketika Mas, jangan heran, ketika ada orang mau pinjam duit pakai modal, ditanya, uang itu mau dipakai apa? Ya kan? Kalau dipakai untuk lain, jangan, saya tidak kasih. Di bank syariah begitu Bank berarti. syariah begitu. Ditanya tujuannya ya, Pak ya. Makanya kemarin pegawai bank syariah itu saya tatar mereka. Iya. Nah, saya kan dia sebagai konsultan mereka juga. Saya tanya, kenapa kau lakukan seperti itu? Kami tidak paham, habis itu syariah tadi. Nah, makanya dikasih.
literasi, edukasi tadi. Ini adalah satu tidak ekonomi syariah. Modal 100 kan dipinjamkan, ke bank 150, 50 itu keuntungan itu riba tadi. Iya. Nah, kalau dari Pak Budi berarti bagaimana perannya OJK dalam mengawasi bank-bank syariah ini, Pak? Kalau bank syariah itu kan kita memang rutin kita awasi dan kita periksa. Iya. Setiap tahunnya kita awasi dan kita periksa gitu. Dan kita nilai juga tingkat kesehatannya. Ya gampangnya kalau kita mau gampang memahami, kita ingin semua lembaga jasa keuangan syariah itu berkembang. Iya. Berkembang pangsa pasarnya, gitu. Berkembang juga industrinya. Gitu. Ya ujungnya memberikan kemaslahatan bagi umat. Bagi umat, betul. Iya. Bagaimana mengukur tingkat kesehatannya itu, Pak? Di tensi atau Di tensi atau di apa? Di tensi apa? Tingkat kesehatannya itu kita ada beberapa parameter. Iya. Kita nilai permodalannya seperti apa, permodalannya oke nggak gitu kan, terus dia menjalankan bisnisnya gimana, risikonya gitu kan. Kita ada parameternya, ada beberapa risikonya ya. kan. Ada risiko operasionalnya, risiko kreditnya gimana, semuanya kita nilai. Oh, gitu perannya OJK, sulit. Luar biasa. Kalau Pak Dharma soal MES, bagaimana Pak. itu? MES itu apa sebenarnya? Iya, Pak? apakah organisasi kolaborasinya dengan dan bagaimana hubungannya dengan OJK? Dan OJK atau dengan bank-bank syariah ini Iya. bagaimana dia? Apa MES? Masyarakat ekonomi syariah Ya, apa ya? jadi masyarakat ekonomi Syariah. itu kan dua kata, tiga ya, masyarakat Ekonomi syariah. Masyarakatnya itu terdiri beberapa orang kan, Iya. itu terkait masyarakat. Nah kedua, seperti ekonomi yang saya jelaskan tadi. Sudah jelaskan, kan, ekonomi masyarakatnya seperti tadi. apa, iya kan? Nah bagaimana supaya MES dirangkum dalam satu aktivitas tadi agar supaya masyarakat itu paham tentang seperti apa namanya itu makanan haram, Oh iya. yang halal, kan begitu kan? Ya, makanya di sini prinsip daripada ekonomi syariah tadi ada 3-4 ya. Pertama, pada saat bertransaksi. Tahu transaksi? Iya. Nah, transaksi atau aktivitas Jual tindakan beli. yang melibatkan dua orang. Dua orang. Betul. Kalau istilah penjual itu ada penjual, ada pembeli. Ada pembeli. Iya, itu kan itu transaksi. Orang nikah juga ada transaksinya. Transaksinya pada saat melamar. Iya. Ya kan? Nah, terjadi apa di situ? Terjadi akad. Akad itu perjanjian, kesepakatan. Ya kan? Ikatan. Nah, ijab, kabul. Ijab itu artinya serah. Kabul, terima. Nah, ini banyak yang salah ini. Kenapa? Mau diajar memang kita orang ini Pak. Mau diajar apa? Ya, maka transaksi ijab kabul. Ijab kan? kabul. Itu kan pasti kita mau beli berapa harganya sekian, atau dikasih duit, kan? Nah. Barang diambil. Itu salah. Nah, Oh, itu salah, Pak. itu salah Pak. Membuat transaksi kita jadi batal, jadi haram. Makanya jangan heran kalau banyak pedagang-pedagang itu bangkrut rugi karena salah melakukan Tidak transaksi. berkah. Tidak berkah. Nah, bagaimana ini, Nah, Mas? masalahnya bagaimana? Nah, misalnya Anda pembeli, Iya. Iya. Anda beli tawar barang sama saya, kan? Iya. Nah, coba. Saya beli 50.000 Iya, misalnya. 50.000. Itu namanya akad namanya. Iya, kesepakatan. Akhirnya mau saya 50.000, 60.000. Oh, Bilang, saya iya. kemahalan 60.000, Pak. Oh, oke lah. Anda naik sedikit, saya turun sedikit. Iya, 55.000 berarti. Boleh. Sip. Sip. Nah, deal. Deal. Nah, akad. Akad. Nah, Oh, harus ada akadnya. akad itu mengatur kesepakatan harga, diserahkan barangnya di mana. Oke? Iya, Dan deal. sekarang barang saya serahkan. Saya terima sekarang berarti. Nah, kenapa harus diserahkan? Diterima dulu apa cacat atau tidak. Oh iya, diperiksa dulu. Apa bisa atau tidak? Iya, Nah, iya. Sudah? Selesai? Sudah. Oke, bayar. Nah, baru bayar. Transfer boleh, Pak. Tapi pakai layanan bank syariah. Bank syariah. Di bank syariah. Itu namanya betul. kabul. Saya serahkan barang, terima duit. Salah kalau uang diserahkan dulu. Iya, oh iya ya. Nah, apa maksudnya barang diserahkan supaya tahu cacat atau tidaknya barang tadi. Ya, apa pentingnya akad? Supaya ada perjanjian. Nah. Pak, maaf, belum duit saya belum ada. Kalau begitu kan nanti duit saya bayar ya. Ya, oke, berarti utang. Oh, yang penting ada perjanjiannya. Terjadi piutang lagi. Ada kan penjualan kan terjadi dua, cash, NKRI dan Utang Utang. Nah, kan seperti itu kan? Iya. Nah inilah pengetahuan inilah yang kami dari MES bekerja sama dengan OJK bagaimana mengedukasi dan meliterasi.
edukasi kan kasih pemahaman. Iya. Asalkan literasikan bagaimana actionnya tadi. Iya, betul. Kita turun ke lapangan. Makanya saya dengan pemerintah setempat itu turun ke pasar, Pak. Oh. Kasih tahu pedagang-pedagang. Iya, karena pasar Iya. tempat banyak sekali transaksi terjadi ya Pak. Makanya kita kan luar biasa kan, Iya, bersama iya, Rasulullah. iya. Ketika mereka turun ke pasar, lalu Rasulullah dapat seorang pedagang, kemudian tangannya dirogohkan ke gandum itu tadi, diangkat tangan Rasulullah, ternyata apa? Gandum itu basah di bawah. Sehingga Rasulullah katakan, orang siapa yang tidak jujur dalam berdagang tidak tergolong umatku. Maka Umar bin Khattab mengangkat pedang, barang siapa kalian yang tidak paham dengan ekonomi syariah, saya maka keluar dari pasar ini. Saya tidak tahu, saya akan tebas. Wah. Berarti jadi penjual ini harus dua jalan, Chan. Apa itu? Hablum minan nas sama hablum minallahnya Betul, harus jalan. seimbang Harus dia. seimbang. Nah ini kan Harus tugas saya seimbang. juga. Betul, betul, Nah, betul. biasa kayak seperti ini kan? Iya, akhirnya kerjasama dengan MES. Kerjasama ya, Pak? dengan MES buat Iya, edukasi. untuk menjelaskan karena mungkin OJK paham seperti tadi kan? Iya, iya, Maka iya, iya. tugasnya tadi bagaimana mengarahkan MES supaya memberikan edukasi kepada orang-orang yang paham, Kolaborasi, termasuk betul. instansi pemerintah. Kalau dari OJK Pak Budi, berarti program-program yang dilaksanakan yang selama ini berkolaborasi sama MES itu apa aja? Kita kebanyakan tuh di kegiatan peningkatan literasi ya. Yo, ya. Literasi keuangan. Nah, Keuangan. kayak podcast ini kan kita tujuannya mau ngasih Latihan pemahaman literasi. Betul. ke audiens gitu kan, gimana sih keuangan syariah gitu. Karena tingkat literasi keuangan syariah itu masih rendah dibandingkan yang konven. Sayangnya ya. Nah, karena literasinya rendah, jadi penggunaan produknya juga rendah. Kalau mau penggunaan produk yang kita tingkatkan, itu pemahamannya harus kita tingkatkan. Salah satunya buat podcast ini. Betul. Makanya kita kolaborasi dengan ini. Dan langsung mendatangkan ahlinya. Luar Ahlinya, biasa ketua. sekali. Oh, selama rambut ini. Lama. Lama. Berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun? 8. Selunas rumah itu. Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih Sulis dan Chandra. Oke, terima kasih Sulis dan Chandra. Oke. Kami mengabarkan dari studio. Yodan TV. Ya, langsung ke berita yang pertama, Bung Awal. Perjuangan Pasutri bebas utang miliaran, tak mampu beli popok anak. Nah, berarti dulu biar beli popok teh bisa. Tak bisa. Cuma pakai sabuk kelapa. Setengah mati. Setengah mati. Jadi teman-teman, itulah perjuangan Pasutri dalam menebus utang miliaran. Jadi begitu Bung Awal. Coba Bung Awal bayangkan kalau mereka ini berutang sama Daeng. Perjuangan Pasutri. Ih, masih. Bagaimana Daeng akan memberikan utang pokok kepada mereka? Tak bisa sudah. Tidak bisa. Kan so banyak utang miliaran. Ya, Sama aku percaya. betul sekali. Jadi itulah salah satu contoh jikalau dipaksakan untuk menikah teman-teman. Ya, pikir baik-baik. Betul. Berapa kali? 6 kali. 6 kali 6 berapa, Wal? 36. Iya kah? Oke, masuk berita kedua dari Bung Andika. Tidak boleh, Wal, ada sini, kamu iya. yang baca. Oke. Kau yang bilang? Hah? Tidak, kau yang sampaikan. Oke, Bahwa saya baik. yang sampaikan itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekarang kami di berita kedua akan dibacakan oleh Bung Awal. Sambil teriak, ini riba. Pemuda tenteng linggis masuk ke bank di Kembangan. Hah? Oke, ulang. Sambil teriak ini riba. Sambil teriak ini riba. Pemuda masuk. Sambil teriak ini riba. Pemuda tenteng linggis masuk ke bank. Bagaimana itu? Ya, jadi dia tidak setuju dengan adanya riba di bank. Makanya kenapa di studio tadi ada penjelasan soal riba dan rimba. Jadi kalau teman-teman di sini yang tidak mau riba, Ya. gunakanlah bank syariah. Oke, jadi teman-teman menggunakan bank syariah. Ini efek karena Tidak menggunakan bank syariah. nah, Sampai sini makanya paham? Begitu. contoh tadi adalah di mana ada orang yang tidak setuju dengan riba.
Makanya di penjelasan Sulis dan Chandra tadi, penjelasan bank syariah yang tidak ada riba. Jadi kami mengarahkan teman-teman boleh langsung ke bank syariah terdekat. Ini efek tidak menggunakan bank syariah. Ya, gitu. Oleh karena itu, himbauan kepada masyarakat setempat agar memakai bank syariah. Oke, itu tadi 2 berita yang kami bawakan. Sebenarnya hanya untuk melucu-lucu saja. Ya. Karena kami tidaklah nyata. Tidak nyata. Kami kembalikan ke Sulis dan Chandra. Kami kembalikan. Terima kasih tadi dari Andika dan Awal. Dan Andika. Kocak sekali sudah membacakan berita. Ya, terima kasih studio sebelah, kita lanjut. Cuma satu sarannya untuk orang. Apa? Cepat-cepat hijrah finansial. Iya. Cepat-cepat hijrah finansial. Cepat-cepat hijrah Mana? Jadi kita kembali ke pembahasan lagi. Iya, saya dari pertanyaan katanya. Ya, boleh. Kan saya sebagai apa ya jatuhnya konsumen ya Pak, yang kayak mendengar syariah ini kan biasa. Kalau yang agak-agak asing begini namanya kan sekarang alhamdulillah dengan Yokes ini semoga tidak asing lagi ekonomi syariah ini. Amin. Cuma pertanyaannya kan OJK yang sebagai regulator kan Pak, dengan yang mengatur, mengawasi dan melindungi. Nah, rasa amannya itu mau cari misalnya sama si ragu gitu kan, apakah bisa datang langsung ke kantornya OJK atau bagaimana Pak? Bagaimana Atau konsultasi sama OJK Iya. gitu. Atau ada WA-nya Pak Budi kita? Oh, jangan langsung. Tidak. Jangan. Follow IG saya. Oh, follow. Nanti IG-nya Pak Budi ada di sini, tonton. Iya. Kalau misalkan ingin tahu ya, tahu penawaran investasi misalkan. Iya, misalnya investasi syariah, aman nggak? Gitu kan. Gitu. Itu bisa dicek sebenarnya. Kita ada kontak OJK, kontak 157. Kan kalau kita mau investasi kan kita harus pastikan yang gampangnya 2L ya. Apa itu? 2L. Itu biasanya kita sampaikan di mana-mana, kita edukasi 2L, legal dan logis. Oh, legal dan Nah, logis. pertama cek legalitasnya. Misalkan ditawarin investasi apa nih, terus imbalansinya 10% sebulan. Cek dulu legalitasnya perusahaannya ada nggak gitu. Pertama itu. Kedua, masuk akal nggak nih yang ditawarin? 10% per bulan. Bunga tabungannya berapa sekarang? Iya. Bunga tabungan cuma 1%, 2% per tahun. Deposito 3%. Ini ada yang nawarin 10% sebulan. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, ya telaah lagi, jangan-jangan penipuan. Iya. Jadi ingat 2L ya. 2L. Itu Legal teman-teman. dan logis. Legal dan logis. Legal dan logis. Bukan lampa dan lampa. Oh, bukan. Bukan. Kalau itu ditoboli. Iya. Beda. Kalau di Tobel lampa dan lalada namanya. Ada. Kalau agak pedis dia nalala. Biasanya. Kalau rumah makan ada rasa. Sudah. Kita saya penasaran sama MES, Sulis. Masyarakat ekonomi syariah. Habis ini kita join kayaknya, Mas. Kayaknya. Nah, supaya meningkatkan keinginan kita untuk join, kita tanya. Programnya. Programnya kira-kira apa Iya. aja ya, Pak? Jadi baik, program MES sebenarnya ini dari tahun ke tahun itu kita kembangkan. Tapi karena banyak, saya bisa bacakan sedikit ya. Iya, boleh. Bisa, Pak? Boleh. Oke, karena itu saya tidak bisa ingat semua kan. Iya. Nah, jadi pertama di sini peran utama MES sebenarnya ya. Apa peran utamanya? Nah, itu edukasi dan sosialisasi. Oh ya, betul. Peran utamanya. Nah, yang kedua itu pengembangan usaha syariah. Ya. Nah, jadi maksudnya kita bagaimana mendorong pertumbuhan agar supaya usaha-usaha syariah bisa berkembang. Oh, Tidak iya. secara umum kan. Nah, kita pahamkan bahwa satu saja makanan yang kita haram masuk dalam tubuh kita tidak ada keberkahan dan semua aktivitas kita itu tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Nah, kalau dari Pak Budi mungkin terakhir pesan untuk para anak-anak muda ini. Yang bisa disampaikan oleh berarti mewakili OJK ini. Mewakili OJK. ini menyampaikan pesan ke anak muda ini. Kalau pesan saya sih, ya dari yang kecil-kecil aja lah. Kalau yang belum punya tabungan syariah, bukalah tabungan syariah. Iya. Minimal kalau misalkan pengen naik haji, pasti semua pengen naik haji kan? Mau. Mau, Pengen insyaallah. umroh kan? Mau. Tabungan umroh gitu. Nyicil dari muda kan? Siapa tahu dari muda udah bisa naik haji kan? Amin. Amin. Kalau pesan saya yang simpel-simpel aja. Dari yang kecil-kecil buka tabungan dulu, baru itu paham keuangan syariah seperti apa. Ya, lakukan saja dulu yang penting. Itu. Learning by doing. Asik. Itu dia. Luar biasa sekali. Itu dia. Sobat Syariah Finansial. Sobat hijrah finansial, Iya. keuangan bebas segalanya dan tanpa riba.
Betul. Terima kasih banyak telah menonton podcast ini. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima Bapak kasih. Budi dan Pak Dharma. Untuk itu sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Yocast bersama Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah.